Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam dan salawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati. Allah adalah sebuah kebenaran, tempat bersandar bagi manusia, dan dengan itu manusia berjalan, memperjalankan dirinya untuk membawanya ke surga. Bumi adalah jalan bagi manusia. Dengan bumi, manusia dibawa. Ya. Perjalanan manusia ke surga itu perjalanan fisik. Ya, atau perjalanan tubuh. Tuh. Ya. Manusia diperjalankan secara hukum alam. Ya. Tidak diperjalankan dengan menduga-duga. Ya, apa saja yang terjadi itu ada dasar hukumnya. Nah, tuh. Ya, contohnya saja seperti buah. Ya. Buah itu mentah. Ya, buah yang masih muda, mentah. Ya. Buahnya itulah yang diproses, yang diolah, ya, yang didorong pertumbuhannya, sehingga buah yang mentah, yang muda itu menjadi tua, menguning. Ya. Itu proses pertumbuhan. Ya. Dan itu terjadi pada fisik buah. Itu. Ya. Buahnya itulah yang didorong pertumbuhannya, perkembangannya, sampai menjadi masak, sampai menguning. Nah, itu kan persoalan fisik ini.
Begitu pula kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Ya, contohnya saja bumi ini kasar, tanahnya kasar. Kalau tanah bumi ini kasar, dengan tanah yang kasar itu, badan kita pun, zatnya, jasad kita, itu pun menjadi kasar. Tetapi kalau tanah bumi ini berubah menjadi halus, dasar kita pun makin lama makin halus, mengikuti. Bumi itu yang membawa. Kemudian kalau bumi ini kotor, tidak teratur, badan kita juga tidak bisa diluruskan. Tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dibentuk. Apabila bumi ini kotor, tidak teratur. Tetapi apabila bumi ini dibangun, sebaik-baiknya diatur, dibentuk, dibersihkan. Dengan itu tubuh manusia yang kotor dibersihkan, diluruskan, diperbaiki. Dengan itu. Jadi itu berdasarkan bumi. Pertumbuhan manusia itu berdasarkan alam bumi. Jadi manusia tidak bisa mengejar, mempercepat langkahnya daripada bumi, tidak bisa. Atau penciptaan langit dan bumi belum selesai. Dan manusia, pertumbuhan diri manusia itu mengikuti proses penciptaan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi belum selesai penciptaannya, maka diri manusia pun belum sampai kepada diri yang sempurna. Belum sampai. Atau kapan manusia menjadi sempurna? Ketika langit dan bumi selesai diciptakan, dibentuk. Ketika langit dan bumi sudah sempurna pembentukannya. Atau baru manusia bisa mencapai kesempurnaan jiwa raga. Itu hukum-hukumnya. Atau jadi bumi jalan bagi manusia. Dan manusia terikat. Pertumbuhan diri manusia terikat dengan pertumbuhan langit dan bumi. Jadi tidak bisa melangkahi. Atau lebih cepat kesempurnaan manusia terbentuk dari kesempurnaan langit dan bumi. Itu tidak bisa. Begitu pula langit dan bumi. Pertumbuhan langit dan bumi mengikuti pertumbuhan manusia, orang beriman. Mengikuti sejalan. Jadi pertumbuhan orang-orang beriman dalam mencapai kesempurnaan jiwa raganya itu mengikuti pertumbuhan langit dan bumi dalam menyempurnakan penciptaannya. Itu sejalan itu. Kenapa? Orang tidak pernah mengkaji ini. Rasulullah pun tidak pernah mempelajari ini, mengkaji ini. Seluruh manusia buta dengan persoalan ini, proses alam ini. Langit dan bumi diciptakan itu dari awal. Sebenarnya langit dan bumi itu zat tunggal yang tumbuh. Zat tunggal itu tumbuh. Zat tunggal
tunggal itu tumbuh hidup. Kehidupan zat tunggal mendorong zat tunggal tumbuh berkembang menjadi bumi. Nah, dari bumi keluar asap tipis, kemudian asap tipis itu dikembangkan, diurai menjadi langit. Maka terciptalah langit dan bumi. Nah, itu. Ya. Tanah, ya, hubungan antara tanah itu menciptakan gejolak, ya, reaksi. Ya. Hubungan antara benda, hubungan antara zat, hubungan antara butiran-butiran tanah. Hubungan itu menciptakan panas, menciptakan reaksi gejolak. Gejolak itulah yang mendorong, yang mengembangkan langit dan bumi. Atau sehingga langit dan bumi tegak berdiri. Atau, ya, makin lama gejolak alam itu makin kuat. Dengan itulah langit dan bumi diangkat, dibentuk. Ya, diciptakan pembentukannya, disempurnakan pembentukannya dengan itu. Atau, ya, apabila langit dan bumi sudah selesai penciptaannya, pembentukannya, maka gejolak alam itu turun. Makin lama makin turun, makin lama makin turun. Nah, ya, selama gejolak alam itu turun, ya, itu langit dan bumi makin lama makin tenang, makin lama makin tentram. Nah, ya, nah. Jadi gejolak alam diperlukan untuk menegakkan, mendorong pertumbuhan langit dan bumi sampai terbentuk menjadi sempurna. Nah, gejolak alam itulah yang mendorong terjadinya gunung meletus, ya, terjadinya badai, terjadi gempa bumi, terjadi hujan lebat, terjadi banjir besar, macam-macam. Nah, itu, ya, itu dia. Ya. Nah. Jadi bencana yang terjadi itu bahagian dari proses alam dalam menyempurnakan dirinya. Itu bukan tanda-tanda kiamat itu. Itu, ya. Itu. Nah, jadi gejolak itu mendorong, ya, mendorong pertumbuhan langit dan bumi sampai tercipta, terbentuk menjadi sempurna. Ya, gejolak alam juga mendorong tegaknya diri manusia, ya, sehingga manusia berdiri. Ya, gejolak alam, gejolak kehidupan, nah, ya. Itulah yang menegakkan diri manusia sehingga manusia tegak berdiri di atas permukaan bumi. Nah, itu. Nah. Ya. Jadi gejolak alam itulah yang membuat manusia tegak berdiri, ya, di atas permukaan bumi. Gejolak alam itu. Ya, sementara gejolak alam itu dipakai untuk mendorong pertumbuhan langit dan bumi, pembentukan langit dan bumi. Apabila pembentukan langit dan bumi sudah selesai, maka gejolak alam itu turun sedikit demi sedikit. Ya, makin lama makin turun, makin lama makin rendah. Nah, itu akibatnya gunung meletus makin lama makin berkurang. Nah, badai makin lama makin berkurang. Banjir besar, ya, gempa bumi, tanah longsor makin lama makin berkurang. Nah, itu, ya, sejalan dengan turunnya gejolak alam. Itu deh. Ya, sementara manusia, apabila gejolak alam itu turun, makin lama makin turun, makin lama makin rendah gejolak alam itu. Ya. Sementara gejolak alam dipakai untuk mendorong tegaknya diri manusia. Apabila gejolak alam itu turun sampai rendah, serendah-rendahnya, maka tubuh manusia tidak bisa ditegakkan lagi. Maka pada waktu itulah seluruh manusia mati.
di atas permukaan bumi. Nah, itulah yang dikatakan trompet itu berbunyi. Ya, trompet pertama, ya, seluruh makhluk mati. Itu ketika gejolak alam itu sudah rendah, tidak mampu lagi mendorong tegaknya tubuh manusia. Itu yang terjadi. Nah, kan nampak. Ya, ada. Seluruh manusia mati. Ya. Nah, kan nampak. Ya. Nah, jadi bumi ini menjadi kosong. Ya. Seluruh manusia berpindah ke dalam roh. Yang mati itu berpindah ke dalam roh. Nah, itu. Ya. Jadi itu pertumbuhan proses yang terjadi pada langit dan bumi, proses yang terjadi pada diri manusia. Itu proses yang terjadi di hari akhirat atau di zaman akhir. Nah itu, ya. Nah, jadi kita mengatakan, ya, kehancuran langit dan bumi tidak ada. Apa yang ada? Yang ada adalah hari akhirat. Itu yang ada. Nah itu, ya, itu nampak. Al-Quran mengatakan, surgaku seluas langit dan bumi. Aku wariskan langit dan bumi kepada orang-orang yang beriman. Nah itu, ya, kemudian dikatakan pula di hari akhirat, ya, bumi kami ganti dengan yang baru. Ya. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Ya. Sekarang ini tanah bumi ini masih kasar. Ya. Ya. Tanah bumi belum halus. Ya. Ya. Apabila tanah bumi masih kasar, tentu yang tumbuh itu juga belum berkualitas. Ya, belum bagus. Nah, karena tanah bumi itu belum bagus, belum halus, ya, belum padat. Nah, ya, yang tumbuh dari bumi itu keluar buah-buahan. Bumi mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan emas, mengeluarkan permata, macam-macam. Yang keluar itu belum bagus, belum berkualitas tinggi. Karena tanah bumi masih kasar. Ya, tahun demi tahun, proses yang terjadi pada langit dan bumi, proses yang terjadi pada tanah bumi, proses itu memperhalus tanah bumi. Tahun demi tahun. Sekian ratus tahun kemudian. Nah, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, 500 tahun kemudian. Makin lama tanah bumi makin halus. Nah, itu. Ya. Nah, semakin halus tanah bumi, maka tanaman yang keluar, buah-buahan yang keluar dari tanah bumi, itu makin lama makin bagus. Emas yang keluar, ya, emas, perak, perunggu, permata, segala sesuatu, itu makin lama, itu makin berkualitas tinggi. Ah, itu dia. Ya, itu namanya dikatakan bumi diperbaharui. Nah, itu, ya. Tanah bumi ini sekarang ini kasar, kering, tidak bagus. Nah, kemudian proses alam itu bekerja untuk memperbaharui tanah bumi. Sehingga tanah bumi menjadi segar kembali, menjadi bagus. Itu maksudnya. Kami ganti bumi dengan yang baru. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, itu. Ya, bukan dihancurkan, bukan. Nah, kenapa? Ya. Nah, jadi itu proses. Nah, ya, kita di zaman sekarang membangun. Nah, pemerintahan tiap-tiap negara membangun. Tiap-tiap manusia membangun tempat tinggalnya.
Ya, makin lama bangunan itu makin bagus. Ya, tiap-tiap daerah, apakah Indonesia, apakah benua Asia, benua Afrika, Eropa, Amerika, Australia, semuanya membangun. Tuh, ya, setiap tahun itu pembangunan makin lama makin meningkat. 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, nah, ya, 300 tahun kemudian, makin lama pembangunan itu makin tinggi. Nah, ya, rumah manusia makin lama itu sudah seperti istana. Nah, itu, ya, sampai pada puncak pembangunan. Nah, apabila pembangunan itu sudah sampai pada puncak pembangunan, bumi ini sudah indah. Nah, bangunan-bangunannya, jalan-jalannya, ya, tempat-tempat tinggalnya, taman-tamannya, seluruhnya, itu sudah indah. Ya, ya. Nah, jadi usaha manusia dalam membangun di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap negara, sekian ratus tahun kemudian, itu mencapai puncak pembangunan. Ya. Ya. Jadi, apa itu surga? Ya. Surga itu diisi dengan kemewahan. Diisi dengan bangunan-bangunan yang indah. Ya. Surga diisi dengan perabotan rumah tangga yang berkualitas tinggi. Surga diisi dengan perhiasan macam-macam. Itu berkualitas tinggi. Itu datangnya dari mana? Itu. Nah, jadi surga adalah hasil dari puncak pembangunan yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Itu. Jadi orang-orang yang ada di zaman sekarang itu membangun. Nah, beranak cucu sampai nanti 100 tahun kemudian, 300 tahun, 500 tahun, mereka membangun. Sehingga bumi ini sampai pada puncak pembangunan, sehingga bumi berubah menjadi surga. Nah, itu dia. Ya, itu yang terjadi. Nah, itu. Ya. Jadi surga itu adalah puncak dari pembangunan manusia, ya, di zaman sekarang. Nah, kenapa? Nah, ketika itu gejolak alam makin lama makin rendah. Gejolak alam makin lama makin turun. Sehingga tidak mendorong terjadinya bencana. Sudah hilang bencana itu. Nah, itu. Apabila bencana sudah, tentu bangunan-bangunan itu menjadi awet. Apa saja yang dibangun oleh manusia di atas permukaan bumi, ya, itu menjadi awet. Nah, itu, ya, itu tidak keropos. Karena gejolak alam sudah turun. Apabila gejolak alam turun, ya, maka tidak mendorong terjadinya gunung meletus, gempa bumi, banjir besar, badai. Ya. Itu tidak akan terjadi. Karena gejolak alam sudah turun. Sehingga bumi ini menjadi tenang tentram. Apabila bumi menjadi tenang tentram, maka bangunan-bangunan yang ada di atas permukaan bumi, segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, itu umurnya menjadi panjang, awet, bertahan lama. Nah, itu. Jadi bumi yang seperti itulah yang diwariskan kepada orang beriman. Apabila seluruh manusia mati di atas permukaan bumi, ya, maka manusia meninggalkan bumi dalam keadaan sudah menjadi indah, menjadi bagus. Nah, sudah seperti surga bumi. Ketika manusia mati seluruhnya di atas permukaan bumi, ya, ketika itu bumi dalam keadaan, ya, seperti surga. Tuh. Kenapa? Nah, bumi dalam keadaan kosong dari manusia.
Kenapa? Ya, gejolak alam itu turun. Apabila gejolak alam itu turun, maka tubuh manusia tidak bisa ditegakkan lagi. Nah, ya, tubuh manusia jatuh runtuh. Nah, itu. Untuk mendorong tegaknya tubuh manusia itu diperlukan gejolak alam. Tetapi kalau gejolak alam turun, tubuh manusia jatuh. Tidak tegak lagi. Artinya manusia mati. Nah, itu seluruh manusia mati. Nah, ini. Nah, jadi manusia mati berpindah ke alam roh. Meninggalkan bumi alam nyata dalam keadaan seperti surga. Nah, tuh. Ya, itu dia. Nah, ya. Apabila manusia mati masuk ke alam roh, di alam roh itulah diberikan ketetapan siapa yang akan mewarisi bumi, siapa yang akan menjadi penghuni bumi. Itu di alam roh itu penentuannya. Nah, itu. Nah, jadi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang jiwa raganya bagus, orang-orang itulah yang dijatuhkan kembali ke alam nyata. Atau dikatakan hari kebangkitan. Dibangkitkan kembali menjadi manusia nyata. Orang-orang itu. Nah, itu. Ya, orang-orang beriman, ya, dijatuhkan ke alam nyata. Ya, itu mempergunakan tubuh lapisan ketiga. Nah, itu. Ya, jatuh ke alam nyata yang sudah berubah menjadi surga. Nah, itu. Nah, jadi diputuskan siapa yang akan mewarisi bumi. Nah, keputusan itu ada di alam roh. Nah, itu. Ya. Nah, jadi orang-orang beriman yang dibangkitkan. Al-Quran mengatakan berimanlah kepada hari kebangkitan. Nah, jadi ada orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nah, ya, ada pula orang yang percaya. Orang yang percaya dengan hari kebangkitan, nah, orang yang beriman, itulah yang dikembalikan ke alam nyata. Atau artinya dibangkitkan kembali sebagai manusia. Sedangkan orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka dia terkurung di alam roh. Nah, tidak masuk surga dia. Tidak dijatuhkan ke alam nyata. Nah, itu. Nah, kenapa ada? Nah, jadi surga adalah puncak pembangunan yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang. Ada apa saja yang ada di surga, ya, itu hasil dari pembangunan di zaman sekarang. Nah, contohnya, ya, sekarang ini ada mobil. Di zaman sekarang ada mobil, ada kereta api, ada pesawat. Di surga ada, tapi lebih bagus lagi. Nah, tuh teknologinya itu lebih tinggi lagi di surga. Ilmu itu kan berkembang. Ya, kalau sekarang kita membawa mobil, ya, itu kita harus mengendarai sendiri. Nah, ya, itu ilmu berkembang. Nah, nanti mobil itu dia jalan sendiri. Ya, nah, tidak perlu kita mengendarai menjadi supir, tidak perlu. Dia jalan sendiri, berhenti sendiri, macam-macam. Karena ilmu itu berkembang. Nah, itu di surga ada. Oke. Nah, ya. Nah, jadi di surga itu segala sesuatu yang kita bangun di zaman sekarang, yang kita kembangkan dengan ilmu, ya, surga itu puncak dari pengembangan ilmu itu, teknologi. Itu. Ya, nah, jadi segala sesuatu di surga itu ada. Nah, ya, nah, ada pesawatnya, ada mobilnya, ada kereta apinya.
Ada lapangan-lapangannya, permainan-permainan, taman-tamannya. Ya, ada perahunya, sampannya, ada alat-alat berburu, ya, macam-macam. Ya, nah itu dikembangkan dengan ilmu. Surga adalah puncak dari pembangunan manusia. Nah, teknologi manusia sudah tinggi. Tuh, ya, di surga itu manusia dibantu oleh mesin-mesin, oleh robot. Nah, itu. Jadi manusia tidak bekerja di surga. Manusia hanya mendapatkan hasil saja. Yang bekerja itu robot. Ya, tugas manusia cuman mengarahkan robot itu bekerja. Itu tugas manusia. Ya. Memencet tombol. Dipencet tombolnya jalan untuk robot itu. Jalan mesin itu. Ya, mesin itu yang menanam padi. Yang menyemai padi. Nah, ya, mesin itu yang membuat kue misalkan, yang membungkusnya sendiri segala macam. Manusia tidak bekerja. Jadi di surga itu ada pabrik. Nah, itu harus dipahami. Allah memberikan rezeki manusia di surga. Semakin lama rezeki yang turun itu makin banyak di surga. Nikmat di surga itu makin lama makin bertambah. Itu ada prosesnya itu. Ya, itu bukan turun dari langit. Kita minta makanan di surga turun dari langit. Enggak. Minta emas, minta pakaian di surga turun dari langit. Enggak. Nah, itu. Nah, Allah itu sebuah jalan. Ilmu. Manusia mengamalkan ilmu itu di surga. Dengan ilmu itu manusia membangun di surga. Tuh. Jadi Al-Quran mengatakan buah-buahan yang ada di surga itu mirip dengan apa yang ada di dunia. Artinya hidup manusia di surga itu sama seperti sekarang. Bekerja. Kenapa? Surga itu bumi ini. Contohnya, bumi ini kan tanah ini. Bumi ini tanah. Di atas tanah ini tumbuh tanaman, tumbuh pohon. Pohon itu, itu tidak awet itu, tidak kekal umurnya. Seperti daun-daunnya ada yang runtuh. Daun-daun pohon itu ada yang runtuh. Nah, itu siapa yang akan membersihkan daun-daun yang berjatuhan itu? Tentu manusia. Nah itu, manusia itu yang bekerja. Di surga itu ada binatang ternak. Ada kambing, ada sapi, ada ayam. Itu makanan manusia. Ya, disembelih, dimakan oleh manusia. Siapa yang menyembelih itu? Manusia. Nah, siapa yang memasak makanan itu? Manusia. Itu. Tapi yang bekerja itu mesin. Ilmu, teknologi di surga itu sudah tinggi. Mesin yang bekerja. Menyembelih binatang. Itu. Memotong dagingnya. Memasaknya menjadi makanan enak. Itu mesin yang bekerja. Karena ilmu sudah tinggi, teknologi sudah tinggi. Itu. Jadi manusia di surga itu tinggal menunggu saja lagi. Semuanya mesin itu. Bahkan yang membersihkan halaman kita mesin itu. Halaman kita banyak rumputnya. Banyak daun-daun berjatuhan. Itu mesin yang bekerja itu di surga. Jadi hidup manusia di surga itu ringan, tidak ada beban, tidak ada tanggungan. Semuanya digantikan oleh mesin, oleh robot, alat. Itu. Kenapa? Surga itu seluas langit dan bumi.
Ya, di dalam surga itu ada pemerintahan. Nah, orang-orang yang masuk surga, ya, ya, orang-orang yang masuk surga itu kan berbeda-beda. Ya, ada keimanannya yang tinggi, ada keimanannya yang rendah. Ya, ya. Manusia diberikan imbalan sesuai dengan usahanya, dengan ganjarannya. Nah, itu, ya. Kalau usahanya tinggi, tentu dia diberi jabatan yang tinggi. Contohnya seperti presiden. Nah, kalau usahanya rendah, dia diberi jabatan yang rendah. Contohnya dia jadi wali kota. Nah, lebih rendah lagi, nah, tentu rendah pula jabatannya. Nah, itu. Ya. Jadi surga itu bukan daerah bebas. Surga itu bukan daerah liar. Manusia dimasukkan ke surga, ya, ya, itu, ya, sampai di surga dia menjadi bebas liar. Tidak. Manusia dimasukkan ke surga, diletakkan pada jabatannya, keahliannya, kedudukannya. Nah, itu bertingkat-tingkat. Jadi di surga itu ada sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan itu ada jabatan. Jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Nah, orang-orang yang imannya tinggi diletakkan pada jabatan yang tinggi. Orang yang imannya rendah diletakkan pada jabatan yang rendah di surga. Nah, itu berkekalan itu. Kenapa itu? Ya, nah, itu dia. Nah, kalau amal usaha kita besar, apabila jiwa raya kita itu sempurna, itu jabatan kita di surga tinggi itu. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau amal usaha kita sedikit, kurang, itu ya, jabatan kita di surga sedikit. Nah, tentu rendah pula itu. Nah, contohnya seperti presiden, dia mendapatkan istana yang luas. Ya, istana yang besar, halaman yang luas, itu presidennya. Tapi kalau dia orang kecil, tentu dia mendapatkan rumah yang ukurannya kecil. Halaman yang kecil, taman yang kecil, seperti itu. Disesuaikan. Nah, itu dia. Itu ada hitung-hitungan. Tentu kalau dikaji panjang boleh ini, hitung-hitungan. Itu, ya, itulah yang terjadi. Nah, itu, ya, manusia di surga itu, jabatan manusia itu berkekalan. Artinya, jabatan manusia tidak naik dan tidak turun. Nah, itu, ya, kedudukan manusia di surga, ya, kalau contohnya saja, kalau dia jadi presiden, dia akan menjadi presiden selamanya. Seumur hidup berkekalan di surga. Seperti itu deh. Nah, itu. Contohnya dia di surga menjadi tukang. Ya, tukang cari ikan, misalkan di surga. Ya, nah, itu selamanya itu. Sebagai pencari ikan di surga. Berkekalan tuh. Kenapa? Nah, itu. Nah, jadi di surga itu tidak ada yang namanya naik jabatan, turun jabatan. Di surga tidak ada. Surga itu sebuah ketetapan, tidak berubah. Ya, surga adalah sebuah ketetapan. Kalau dia ditetapkan jadi presiden, itu tetap jadi presiden samanya. Tidak akan turun itu jabatannya. Kalau dia jadi gubernur, tetap jadi gubernur selamanya. Itu ditetapkan. Tidak akan naik jadi presiden, tidak akan turun jadi wali kota. Nah, surga itu sebuah ketetapan. Nah, kenapa ada ketetapan seperti itu? Karena langit dan bumi, gejolak alamnya sudah tidak ada lagi. Ya, sekarang ini kehidupan manusia didorong oleh gejolak alam yang sangat tinggi. Ya, gejolak alam atau gejolak kehidupan itulah yang mendorong nafsu manusia, kekuatan manusia, semangat manusia untuk mengejar harta
kita mengejar kedudukan, saling menjatuhkan. Nah itu, ya, ada yang naik, ada yang jatuh. Itu gejolak kehidupan, itulah yang menyebabkan manusia naik turun. Jabatannya, rezekinya, kehidupannya, itu di zaman sekarang. Nah, surga itu gejolak alamnya sudah rendah, sangat rendah. Dan itu tidak mendorong manusia, nafsu manusia, amarah manusia, semangat manusia, itu tidak mendorong. Karena gejolak alam sudah rendah. Nah, tidak mendorong manusia untuk mengejar kedudukan, pangkat di surga. Nggak ada. Nggak ada dorong itu. Tidak. Sehingga jabatan manusia di surga itu kekal, itu tetap. Nah, jadi orang-orang yang masuk surga, ya, itu diletakkan pada tempatnya, diletakkan pada kedudukannya masing-masing. Dan itu berkekalan seumur hidup di surga. Ada dia. Kenapa ada? Ada. Ya. Nah, jadi surga itu adalah puncak dari pembangunan yang ada di zaman sekarang. Ya. Nah, tuh. Nah, di surga itu ada pasar-pasarnya. Ada perdagangannya, ada jual belinya, sama seperti sekarang. Contohnya seperti pakaian kita. Tidak mungkin kita, ya, di surga pakaian kita itu saja. Tidak mungkin. Tentu harus diganti, dibuat baru. Yang membuatnya siapa? Nah, tentu mesin yang membuatnya. Tidak mungkin pakaian turun dari langit. Tentu ada tukang jahitnya di surga. Ada. Seperti itu kira. Ada. Ya, di surga itu tidak ada orang miskin. Ya, ya. Manusia, orang-orang yang beriman. Ya, berapa jumlah orang beriman yang masuk surga? Nah, tanah bumi ini diwariskan kepada mereka. Tanah bumi ini dibagi-bagi. Ya, itu. Jadi orang-orang beriman yang masuk surga jumlahnya berapa orang? Misalkan saja 5 orang. Nah, misalkan saja 5 miliar orang. Ya, orang beriman yang masuk surga misalkan 5 miliar orang. Ya, tanah bumi ini dibagi 5 miliar orang. Nah, itu. Ya, jadi orang di surga, orang yang ada di surga itu jumlah orangnya, jumlah manusianya itu tetap. Jumlahnya tidak bertambah, jumlahnya tidak berkurang. Itu ada ilmunya itu. Ya, kalau saya jelaskan tentu panjang dulu. Nah, tuh, ya, orang yang tinggal di surga itu jumlahnya tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Ya itu. Nah, tidak ada yang namanya, ya, manusia mengandung di surga, melahirkan di surga, itu tidak ada itu. Itu ada ilmunya, ada dasar hukumnya. Kenapa itu tidak terjadi? Nah, ada. Nah, kan nampak. Ya. Jadi, surga itu puncak dari pembangunan yang ada sekarang. Ya. Hidup manusia di surga sama seperti di zaman sekarang. Ya, itu. Ya. Tuh. Di surga itu kita juga membuat pakaian, membuat kue-kue. Ada pabriknya. Yang bekerja mesin, bukan manusia. Nah, itu. Di situ ada perdagangannya. Ada budayanya, adat budayanya. Ya, contohnya, kita tinggal di perbukitan. Orang yang tinggal di perbukitan tentu kebudayaannya, cara hidupnya berbeda dengan orang yang tinggal di tepi pantai. Nah, itu. Orang yang tinggal di perbukitan, cara hidupnya berbeda dengan cara hidup orang yang tinggal di tepi pantai. Nah, itu membentuk budaya yang berbeda di surga. Nah, itu. Membentuk adat budaya berbeda. Kebiasaan berbeda. Itu dia. Jadi di surga itu kita juga saling mengunjungi. Antara adat budaya yang berbeda. Antara daerah itu saling mengunjungi. Nah, itu. Itu dia. Kenapa itu? Ya.
Jadi surga itu memiliki banyak keragaman. Bukan satu saja. Itu harus dikaji. Di dalam surga itu ada adat budayanya, ada tari-tariannya. Ya, ada lomba-lomba pertandingan seperti lapangan bola, berburu, pergi berlayar. Nah, tuh, kehidupan di surga tenang tentram. Tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada ombak yang tinggi di surga itu tidak ada itu. Badai besar itu tidak ada. Nah, laut itu kan ombaknya tinggi. Kalau di surga, ombak yang di laut itu ombaknya itu kecil. Tidak ada yang tingginya. Jadi manusia, kehidupan manusia di surga itu dilayani dengan ilmu teknologi yang tinggi. Manusia mendapatkan pelayanan hidup di surga dengan teknologi yang tinggi. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Mesin-mesinnya, kendaraannya, perabotan rumah tangganya, semuanya itu, ya. Nah, manusia mendapatkan pelayanan yang tinggi di surga, ya, diperoleh dari, teknologi yang sudah dikembangkan itu. Nah, dengan ilmu kita mengembangkan segala sesuatu, ya, tuh. Seperti pesawat. Dengan ilmu kita kembangkan pesawat itu sehingga pesawat itu bisa menjelajahi ruang angkasa. Nah, itu pesawat terbang itu kita kembangkan sehingga dia mampu menjelajahi ruang angkasa, melihat bulan, melihat bintang-bintang. Itu di surga ada. Itu dikembangkan ilmu. Nah, surgaku seluas langit dan bumi. Artinya, perjalanan manusia sampai ke langit, melihat bintang-bintang. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Itu pesawatnya ilmunya sudah tinggi, gitu, teknologinya. Sehingga manusia mengarungi ruang angkasa dengan pesawat itu. Melihat-lihat bintang, matahari, bintang jatuh, macam-macam. Apa yang ada di ruang angkasa itu, nah, itu kita berlayar dengan pesawat terbang di situ melihat-lihat. Itu di surga itu. Nah, jadi nikmat surga itu tidak habis-habisnya. Itu ada kajiannya itu. Nah, itu dia. Jadi di surga itu ada sistem pemerintahan. Ada rajanya. Nah, itu yang akan menjadi raja itu orang beriman yang paling tinggi imannya. Orang yang paling sempurna jiwa raganya itu yang akan menjadi raja di surga. Nah, sistem pemerintahan diperlukan untuk mengatur kehidupan di surga. Untuk mengarahkan kehidupan manusia di surga. Itu diperlukan sistem pemerintahan. Hidup manusia di surga itu kaya-kaya semua. Semiskin-miskin orang di surga. Nah, kekayaannya itu mungkin, nah, siapa orang paling kaya di muka bumi sekarang? Nah, orang miskin di surga sebesar itu kekayaannya. Itu tidak main-main. Nah, jadi beruntung orang yang masuk surga. Kenampaknya. Ya. Nah, semuanya ini ada dasar hukumnya. Saya bercerita dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan dasar hukum yang kuat, dengan alasan kuat. Nah, dalam hadis tidak ada ini. Nah, Muhammad Rasulullah, dia tidak sampai ke sini pemikirannya.
Nah, tuh. Ya, saya satu-satunya. Nah, nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, itulah yang harus kita pahami. Itulah surga. Kalau kita menginginkan surga yang seperti itu, ya, nah, tentu kita harus membentuk jiwa raga, menyempurnakan jiwa raga. Masuklah ke dalam agama Islam, itu jalannya, tidak ada jalan lain. Ikutilah ajaran Islam sepenuhnya. Nah, itu. Jadi demikian sudah kita perhatikan, saya kira. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.